Halo semua, balik lagi bareng gue Steven dan hari ini kita akan mencoba untuk mengestimasi pi menggunakan random number. Jadi video ini terinspirasi dari salah satu video di YouTube di channelnya Stand Up Maths. Jadi ntar gue bakal share juga linknya di bawah dan jangan lupa untuk cek. Nah, jadi sebenarnya idenya itu simple. Jadi kalau kita punya lingkaran di dalam kotak, dengan lingkaran ini radiusnya R. Nah, berarti kita tahu kalau area lingkaran ini sama dengan pi r square. Nah, kita juga tahu kalau area kotak ini sama dengan, karena sisinya itu 2R, berarti kita tahu luasnya itu 2R kuadrat atau 4R square. Nah, berarti kalau kita mau cari tahu rasio dari lingkaran dibagi kotak, itu sama dengan pi r square dibagi 4R square atau sama dengan pi per 4. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau pi ini sama dengan rasio lingkaran dibagi dengan kotak dikali 4. Nah, rasio di sini kita akan tentukan dengan menggunakan random number. Jadi ibaratnya kalau kita punya dart dilempar di papan yang bentuknya kotak, ada lingkarannya di dalam. Nah, jadi kalau kita misalnya contoh lempar 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si rasio ini kita bisa tentukan dengan posisi dartnya. Jadi area lingkaran ini itu berarti dart yang ada di dalam lingkaran. 3. Area kotak ini berarti dart yang ada di dalam kotak, atau artinya ya semuanya. Itu ada 6 kali 4. Kalau kita sederhanakan ini 2. Nah, jadi di sini approximate pi itu 2. Ya lumayan dekat dari yang aslinya 3,14 sekian. Nah, di sini kita akan menggunakan coding di mana daripada 6 dart saja kita akan menggunakan 1000 bahkan lebih. Oke, mari kita ke R code. Sekarang kita mau buat lingkaran, karena sebenarnya R-nya itu nggak penting, karena pada akhirnya kita akan coret juga, jadi kita ambil R sama dengan 1 atau unicircle. Nah, di sini kita menggunakan X-nya itu karena rumus lingkaran itu X square plus Y square sama dengan 1 untuk radius 1, jadi kita bisa menemukan X-nya dengan cara begini. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah dapat lingkaran dengan radius 1. Nah, di sini titik 0, 0-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan loop untuk menghitung rasio titik di mana yang ada di dalam dan di luar. Nah, di sini kita menggunakan random number dari minus 1 sampai 1, karena papannya ini ukurannya minus 1 sampai 1. Ya. Nah, di sini kita loopnya menggunakan dari 1 sampai 1000, jadi 1000 iteration. Nah, di sini kita define random numbernya untuk X dan Y, lalu kita cari distance-nya, itu kita tinggal cari square root dari X kuadrat plus Y kuadrat, karena titik awalnya itu 0 sama 0. Nah, lalu dari sini kalau misalnya panjangnya ini lebih dari 1, berarti itu kita tahu kalau titik ini bakal ada di luar lingkaran. Makanya kita taruh titik ini, kita warnain merah, lalu kita hitung di outside. Nah, kalau misalnya dia di dalam, jadi distance-nya itu dikurang sama dengan 1, kita warnain biru dan kita tambah di inside. Untuk ini sebagai counternya.
Nah, lalu di sini kita akan menghitung rasio yang tadi. Rasio yang dat yang di dalam ditambah yang ada di dalam kotak. Ini di dalam lingkaran, ini di dalam kotak, lalu dikali 4. Nah, coba kita run ya. Oke. Arunif ini karena ini harusnya min dan max. Kita bisa lihat tuh lemparan titiknya. Nah, ini adalah estimasi pi untuk saat ini. Jadi kita tunggu semakin banyak, bahkan mestinya semakin akurat. Ya, jadi setelah 1000 iterasi, kita bisa lihat ternyata hasilnya itu 3.12. Ini mendekati dengan angka pi yang asli, yaitu 3.14159. Nah, kita akan coba untuk menaikkan iterasinya dari 1000 jadi 10.000. Kita juga mau mematikan sistem sleep-nya biar lebih cepat. Ya, kita bisa lihat ternyata hasilnya ini lebih akurat ya, 3.1424, lebih dekat dibandingin hasil sebelumnya. Jadi sebenarnya di model ini masih banyak limitasinya, salah satunya jika titik itu berada di benar-benar exactly di lingkarannya, di garis lingkarannya. Kita mau hitungnya sebagai di dalam atau di luar lingkaran. Ya, jadi itu aja buat hari ini. Thank you for watching.